Gua aja tadi makanya diundur tipis, soalnya sarapan dulu. Sarapannya MTK kelas Ciku. Langsung saja. Buset, santai dulu nggak sih? Santai. Udah pakai duluan. Aduh, enak lagi, enak lagi. Sarapan PM ya. Sarapannya habit kelas Fauzi itu loh. Setuju banget gua. Sarapannya habit. Sarapan habit, Bang. Udah di record ya berarti. Tadi udah di record kan katanya. Udah ya? Udah ya. Oke. Ini lagi makan habit. Nggak apa nggak guys. Habit itu penting buat baca. Aduh, telat banget sih jujur. Ini udah mau end sih. Like, jujur like banget. Kocak nama berarti. Maaf Gendro, kita mau bubar. Oke, makasih Bang Baymax. Apa nih? Ya sama-sama. Agit pada sekolah kali ya Bang? Bukannya hari ini Sabtu ya? Emang Agit sekolah hari Sabtu? Gua nggak sekolah, kan gua Agit ya? Eskul kali ya? Buset, emang eskul emang hari Sabtu ya? Hari Sabtu tidur nih, hari Sabtu tidur. Hari Sabtu tidur ya, di tempatku Sabtu sekolah Bang. Oh, sekolah tapi setengah hari ya biasanya ya? Parjusami tepatnya ini di hutan. Oh, Parjusami itu apa? Baru dengar jujur. Itu bahasa apa guys? Perjusami. Perjuangan, Satoshi, perjuangan. Oh, perkemahan Jumat Sabtu. Oh, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Oh, sorry deh. Nggak tahu ya kita ya. Kita kan nggak tahu ya. Perjuangan. Nggak tahu kirain kan perjuangan ya. Perjuangan Jumat Sabtu Minggu. Iya benar. Setuju banget ini sama Ciku asli. Absen dulu nggak sih? Absen sebelum memulai. Sebelum memulai absen dulu nggak sih? Ada ada Ciku, ada Bal, ada Bikotov, ada Indah, ada Ciku lagi, ada Mei, ada Bikotov, ada ikan mas, ada ayam, ada Yui, ada Yuve, ada Lili, ada Feby lolos UGM 26, ada Andini, ada Fauzi, ada Joko, ada Awa, ada Mei, ada Aul, ada Mermaid Man, ada Aul lagi, ada Aura, ada Putri, ada Cantik, oh, Canci ya, Canci FK Unpad 26, ada Sains, ada Dita orang cantik, ada Raina, ada Kota Jose. Ya bener gak sih? Spelling itu salah. Cuman segitu doang guys ternyata yang hadir. Oh ada Aul juga, ya Aul, Eurin, ada Eurin juga, ada An An N1K4. Oh Andika, Kocak, ada Lan, ada NH, ada Amore, ada Rep, ada Keria, ada udah sampai situ doang guys. Ada Aca, ada Aul, ada Keria lagi. Udah ya. Udah. Kita kelamaan absennya di sini kelamaan yaping. Ilham nggak mau disebut. Ilham noncalan ya. Ilham katanya nggak mau disebut. Jangan sebut aku bang. Tadi nge-PC Ilham. Jadi jangan kasih tahu ya. Ilham mau diam-diam aja gitu. Itu kata Ilham. Ilham introvert kah? Ya Ilham lagi introvert, lagi ini floating loss. Ngelag nggak sih kalau gue on cam? Nggak, nggak sih. Ya delay Ci. Aman ya? Aman nggak? Aman nggak di ininya?
Enggak. Coba kita lihat. Nge-lag, Ci. Izin off cam dulu. Izin off cam dulu nih. Bukannya nggak mau, tapi nge-lag. Oke. Ikan apa yang suka renang? Ikan apa yang suka renang? Cuma ikan. Ikan apa? Ini last question dari Fauzi nih. Ada pertanyaan bapak-bapak. Ikan apa yang suka renang? Ikan apa yang suka renang? Ikan apa yang suka renang? Ikan apa yang tenggelam? Nah, ini lancar, kenapa gitu ya? Aneh aja dah kalau mati. Ikan mana yang nggak suka renang? Makanya setuju banget sama Ciku. Ini Fauzi nggak mau ngasih tahu jawaban, ya udah. Kalau nggak mau ngasih tahu jawaban, kita nyari jawaban di soal PM aja kalau kayak gitu. Ayo. Ini Fauzi nggak mau ngasih jawaban nih, Fauzi. Kita langsung soal PM aja lah. Kalau Fauzi ngeghosting gini, udah biasa lah di ghosting, jadi udah biasa gitu. Jawaban ada di Ciku, bang. Oh, jawaban ada di Ciku. Udah biasa lah di ghosting gini mah, jadi nggak usah heran lah gitu ya kita mah. Ikan goreng nggak suka renang. Si. Jawabannya C, bang. Buset, emang jawabannya C ya? Nge-lag sumpah Ki. Tadi kalau misalkan on game tuh delay banget kalau pakai good notes, nggak tahu kenapa. Pasir ini lagi. Emang kenapa? Nggak boleh ya? Ya udah deh. Kalau ini kita bahas aja. Kalau nggak boleh. Nah, di sini kita baca dulu teksnya. Dua jenis pasir, yakni pasir P1 dan pasir P2 dituangkan secara terpisah dan bersamaan sehingga membentuk kerucut. Oke, membentuk kerucut seperti ini ya. Membentuk kerucut. Udah kebahas, sumpah. Sama lu ya? Nggak ngomong. Sorry deh. Gue nggak tahu. Rare. Udah kebahas? Oh, udah dibahas sama Kanala? Semuanya? Kita langsung ganti soal aja. Lah, request saya ya. Kita ke soal paling bawah aja. Nah, kita tahu ya. Soal PM asli. Boleh, tapi boleh sih. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau gue mah. Cuman mungkin audiensnya beda. Ya coba tanya dulu. Yang ini biasanya yang ikut DWU tuh itu aja, nggak tahu sih. Nah, bendungan. Apa mau bahas bendungan? Kalau bendungan cuma 5 soal doang. Nanti iya beda Axel sama Funda. Oh, jadi yang bahas kerucut ini, Axel apa Funda? Axel ya sama Kanala. Ya nggak sih? Apa Funda? Axel. Berarti Fundanya belum dapat. Udah di DWU-in. Kalau udah di DWU-in kita skip. Kayak pernah juga deh. Emang bendungan pernah juga? Udah di DWU-in sama Bang Kiki, kita nggak tahu ya. Sorry dah. Bendungan belum, ya udah bendungan aja. Jadi yang mau nonton kerucut, izin kita 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 nanti kita bahas soal SNBT, ya nggak sih? Apa udah pada belajar kombinasi belum? Ya, Bil, kelihatan nggak kompak. Bukan kelihatan nggak kompak, Ki. Itu namanya bukan kelihatan nggak kompak. Itu namanya ngetes pada ikut DWU atau enggak gitu, Ki. Gitu, Ki. Gitu. Bukan kelihatan nggak kompak. Itu namanya ngetes pada ikut DWU atau enggak gitu. Ada ya, Ki, yang request 002 katanya.
Ada yang itu Tinglung itu nge-request 002 ternyata nggak hadir di DWU Kiki. Kombinatorika. Bahas kombinatorika. Berarti nggak bisa bahas SNBT ya? Kalau nanti sampai kalian udah belajar kombinatorika dulu deh. Kalau misalnya kalian udah belajar kombinatorika, baru gue nggak mau apa ngejelasin materinya soalnya. Ya maksudnya parah banget Tinglung. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sorry deh. Ini supaya ini soalnya cepet gak sih? Kok PM mudah kali ya bang? Mudah kalau nggak dijawab. Cuaks. Ya, yang kalau misalkan pada udah nonton berarti gas-gas aja sih. Gua jujur gas-gas aja. Bahasa SNBT. Kita langsung baca aja ya. Pada sebuah sungai dengan lebar 15 meter akan dibangun sebuah bendungan. Lebar 15 meter akan dibangun sebuah bendungan. Lebarnya itu berarti yang ini ya. Ini lebar. Ya nggak sih? 15. Ya nggak sih? Ini 15. Untuk menahan air yang ada, tembok bendungan penahan air dibangun dengan struktur seperti gambar berikut. Oke. Karena pengaruh tekanan hidrostatis, semakin ke bawah, tembok dibuat semakin tebal. Berarti dari sini berarti makin tebal ya, ke sini benar makin tebal karena hidrostatis. Tembok dibuat semakin tebal hingga ketebalan 12 meter. Berarti tebal 12 meter itu yang mana? OA bukan guys. PM berapa ini teh? 002. Bangun datar 002. Nggak tahu kalau di airdropnya. Berarti yang 12 meternya itu yang mana? Yang OA atau yang lain? Kenapa tebalnya itu? Karena tadi dikasih tahu nih di sini nih dikasih tahu kata-kata keywordnya ini. Keywordnya tembok dibuat semakin tebal. Nah kita baca dari awal kalimat banget. Karena pengaruh tekanan hidrostatis semakin ke bawah, tembok dibuat semakin tebal hingga ketebalan 12 meter. Berarti kalimat ini tuh masih nyambung dengan kalimat yang ini, semakin ke bawah. Pengaruh tembok dibuat semakin tebal karena tekanan hidrostatis semakin ke bawah. Kayaknya udah pernah dibahas nggak sih? Buset, pernah dibahas semua, sumpah. Sumpah. Demi apa sih? Sumpah demi apa sih? Ini sama siapa lagi dibahasnya? Bahas lagi. Oh, belum kalau DWU. Bahas. Oke, bahas deh. Oke. Nah, di sini kita perhatiin kalimat ininya guys, supaya kita bisa menentuin berapa yang mana ketebalan 12 meternya. Nih, kita perhatiin kalimat ini. Nah, karena pengaruh tekanan hidrostatis semakin ke bawah, tembok dibuat semakin tebal hingga ketebalan 12 meter. Berarti pengaruh tekanan hidrostatis semakin ke bawah itu berarti semakin ke bawah itu semakin ini kan. Semakin ke bawah ini kan dari atas ya. Ini semakin ke bawah semakin tebal, benar gak? Jadi semakin tebal ke bawahnya. Ini tuh fisika deh kalau masalah hidrostatis gini. Tahu gue ya. Nah, tembok dibuat semakin tebal hingga ketebalan 12 meter. Berarti ini 12 meter, ya gak sih? Karena kalimatnya masih satu kalimat. Gitu. Oke. Aman ya? Sampai sini aman nggak? Paham? Oke, aman. Lengkungan OB berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Lengkungan OB berbentuk lingkaran. Seperempat lingkaran. Oke, seperempat lingkaran. Ntar lupa lagi, seperempat lingkaran biasanya lupa. Dengan jari-jari 10 meter. Berarti dari sini ke sini kan ini lengkungan OB ya. Ini itu 10 ya? Ya nggak sih? Ini 10, ini 12. Bener gak? Aman saja, Pop. Bener gak, guys? Bener gak? Bener gak? Bener ya? Bener. Nah,
Dicarinya apa nih? Kedalaman sungai tersebut. Kedalamannya berarti udah diketahui belum ini? Udah nggak sih? Ya nggak sih? Udah nggak sih? Kan airnya tuh di sini ya. Harusnya airnya tuh di sini. Di yang biru-biru ini harusnya. Benar, berarti jawabannya C. Kenapa? Karena P ini P ini sama dengan yang ini, O ini, gitu. Jadinya jawabannya 10. Karena panjang panjang BA sama dengan panjang apa ya ini? T misalkan T. Panjang TO gitu. Jadinya itu tuh sama dengan 10. Kita tulis aja ya. Karena panjang BA itu tuh sama dengan panjang TO. Nah, panjang TO itu sama dengan berapa? 10. Berarti otomatis panjang BA juga 10. Karena memiliki dua panjang yang sama gitu. Kan ini persegi ya. Harusnya. Persegi nggak sih? Gitu. Gini aja semua soal P mah. Amin. Assalamualaikum UPI kelas itu loh. Berarti jawabannya C. Itu loh. Oke. Sekarang lanjut. Cepet banget dong. Sorry deh. Oke, paham. Sampai situ paham nggak? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Harusnya bangun ruang 001 ya? Apa 001 udah dibahas semua juga? Kalau udah dibahas semua juga sih. Nanti deh tembusannya di ini guys, di apa? Di kan nanti ada yang fungsi juga kan, DWU yang fungsi. Nanti DWU fungsi ditambah 5 soal bangun ruang yang mana tapi? Yang mana yang belum yang mana? Nanti dibahas. Nanti dibahas. Pasir sama pakan babi. Pakan babi yang mana anjir? Hah, emang ada pakan babi? Yang rokok, Asep. Emang ada? Pakan babi itu ya. Yang paling yang ini ya, yang yang setengah tabung. Ya yang miring. Gitu kan? Pakan babi sih gitu. Gue mikir yang mana. Vape besok gue bahas. Vape udah sama Kiki, berarti gue bahas apa ya? Ntar gue buat. Oke. Nah, sekarang ditanyakan nih, jika tembok dibuat dengan campuran semen berkualitas tinggi, berarti ini cuman kayak apa ya, nggak terlalu penting lah kalimatnya. Volume semen yang diperlukan minimal adalah volume semen yang diperlukan minimal. Katanya minimal berarti sama dengan berarti misalkan nih, volume misalkan kata minimal ini kalau misalkan buat bingung itu tuh sebenarnya bisa jadi sama dengan kenapa? Misalkan volume semen yang dibutuhkannya 1. Nah, tipis banget. 1. Sedangkan kita perlu minimal volume semennya berapa? Perlu minimal volume semennya lebih dari atau sama dengan 1. Kenapa? Kalau misalkan 1 udah pas, bener gak? Itu tuh udah minimal banget 1 tuh, bener gak? Sampai situ. Bener. Nah, kalau misalkan mau 2, kalau 2 ini bukan koma ya, ini 2 gitu. Ini 2. Ini 2 itu tuh kelebihan tapi masih masuk, bener gak? Bener. Berarti karena ditanyakannya minimal, berarti dicarinya yang mana? Yang sama ya, bener gak? Yang sama. Bener, yang sama kan? Nah, yang sama gak sih? Ya kan, 1 kan, yang sama. Berarti kita bisa cari persamaan volumenya. Persamaan volumenya gimana? Persamaan volumenya adalah ini tuh sebenarnya harusnya tabung, ini tuh sebenarnya harusnya balok. Sebenarnya harusnya balok.
Bentar, kita izin menggambar dulu. Izin jadi penggambar. Jangan, ini yang FSRD jangan getar ya kalau kalau gua mau masuk FSRD. Izin dulu nih dari sekarang. Aduh, nggak lurus-lurus, kocak. Set. Nah, ini tuh sebenarnya adalah 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 balok, bener gak? Balok ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Bener gak balok sebenarnya? Bener gak? Bener. Tapi di dipotong, di dimakan, kita kita gerus baloknya pakai seperempat tabung, pakai seperempat tabung, seperempat lingkaran gitu. Seperempat tabung juga bisa, sama aja. Seperempat tabung. Ini anggaplah ini sempurna ya. Oh, sempurna aja, gila, jago banget gua. Aduh, ini mah yakin gua masuk FSRD kalau kayak gini. Set. Kok gitu ya? Ya udah. Agak kesel kalau dengar soundboard saya dah. Set. Tadi kan katanya ini tuh lebarnya 15 ya, lebarnya 15, ketebalannya 12, OA. Ini B ya? B. Tadi, dan jari-jari dari dari lingkarannya 10. Ya nggak sih? Bener nggak? Jari-jari dari lingkarannya 10. FSRT nggak boleh pakai good notes. Itu namanya memaksimalkan potensi teknologi. Salah. Nah, berarti ini gimana cara kita ngitungnya? Cara waktu itu udah pernah gua bahas kan? Cara mencari rumus prisma itu, yaitu yang atap dan alasnya sama, apa? Luas alas kali tinggi, bener gak? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya yang mana? Luas alasnya yang bentar. Luas alasnya yang ini ya. Luas alasnya yang ini sama yang belakangnya gitu. Yang belakangnya sama lah. Ada gambar sama gitu. Dikali tinggi. Tingginya yang mana? Tingginya yang ini kan? Tingginya yang ini. Yang ini. Yang ini. Bener gak? Nanti harusnya ada yang ini juga gitu. Bener kan? Tapi luas alasnya kita kurangi dengan apa? Dengan seperempat lingkaran. Bener gak? Kan tadi dikasih tahu ya, ini seperempat lingkaran. Jadi tinggal kita kerjain aja pakai rumus. Pakai apa? Pakai yang sudah diketahui. Jadi luas alas dikali tinggi. Oke. Luas alasnya berapa? Luas alasnya berarti karena asalnya ini persegi ya, 12 kali 12, benar nggak? 12 kali 10. 12 kali 12 kan sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? 12 kali 12 kan? Luas alasnya kan ini persegi ya. Tadi ya 12 kali 12 kan? Dikurang. Tapi agak nggak make sense sih kalau kedalamannya 10. Atau gua salah jawabnya ya? Benar. Oh iya benar. Iya harusnya 12 kali 10 sih. Benar. Harusnya 12 kali 10. Berarti jawabannya salah nggak sih ini? Yang ini? Menurut gua. Iya persegi panjang. Soalnya kan 12 kali 10 ya. 12 kali 12 salah nggak sih? Iya. Lah nimpa dong. Nggak ada jawabannya. Bentar. Tapi itu kan kayak ada sisa gitu, Bill. Kan ini sisanya di sini nggak sih?
Sisanya di sini. Kan berarti nanti kalau misalkan gini kurang 2. Kalau ini kan kedalamannya sama 10. Gitu. Sisanya di sini yang di 12 ini. Bener gak? Jadinya 12 kali 10 harusnya. Bener gak sih? Harusnya kayak gitu. Kalau kita menjawab yang nomor satunya 12 kali kedalamannya 10, tapi emang benar harusnya kedalamannya 10. Kalau misalkan kan dilihat dari kedalaman sini ya. Berarti ini tuh udah pasti 10 gitu. Jadi persegi panjang dikurang 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran tuh pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat. Dikali tingginya tuh berapa? Tingginya 15 ya. Tingginya tuh adalah lebarnya. Tingginya adalah lebarnya. Berarti 15. Nah, ini tinggal kita hitung. 120 dikurang 1/4 pi r kuadratnya itu berapa? 10 kali 10 ya. 10 dikali 10. Jadinya 2,5 kali 15 sama dengan 120 dikurang 25 pi dikali 15. Bener gak sih? Tinggi itu akan selalu hasil dari lebar kah? Tinggi itu adalah panjang yang menghubungkan antara atap dan alas. Benar kata Rere. Setuju banget gua. Benar kata Tinglung. Jadi jawabannya di sini yang mana? Jawabannya di sini yang mana nih? Yang F berarti. Benar nggak sih? Jawaban gua guys. Apa salah? Menurut kalian ada yang ini gak? Ada yang mau berpendapat gak? Naik aja kalau dia mau berpendapat. Kan R10 tambah ada. Iya, makanya. Dikunjau apa? Dikunjau? Iya, dikunjau apa guys? Dikunjau apa? Dikunjau apa? Ada yang masih ingat gak? Gue tuh waktu itu pernah teman gue pernah ngebahas ini sih. Terus ngomong ini salah gak sih? Iya, gue ngomong salah, tapi gue lupa salahnya di mana. Dia itu ada yang Chunghen. Oh, ada yang Chunghen mana? Naikin dong, naikin aja yang Chunghen. Yang Chunghen naikin aja. Bentar, kita nggak bisa naikin ya. Mana? Nipu jir. Bang, ini pakai rumus persegi panjang. Iya, pakai rumus luas alas kali tinggi. Kan prisma yang kalau misalkan atap dan alasnya sama, berarti itu tuh rumusnya, berarti itu tuh termasuk keluarga prisma kan. Jadinya luas alas kali tinggi. Gitu. Dikunci jawabannya E. Salah harusnya. Bentar, gua nyari buku gua dulu deh. Gua udah jawab soalnya waktu itu dulu. Kita nyari buku gua dulu ya, bentar. Gua lupa tadi mana. Mana sih? Iya benar 120 di buku jadul yang gua jawab juga 120 guys. Benar. Benar kok. Oh, dihitungnya kalau jawabannya E berarti persegi aja 12 kali 12 berhubung nggak habis sama jari-jari. Seperempat lingkaran kan. Benar-benar di jawaban gue 120 di jawabannya dulu. Opsinya emang nggak ada ya. Jadi jawabannya harusnya 12 kali 12 nggak sih, kan ada sisa 2 meter. Nah, kita tuh gini, Kak siapa? Kak UV kita tuh bukan 12 nya udah benar yang ini.
kita ngambilnya. Kan sisa 2 meter ya di sini ya, bener gak? Nah, tapi kan kedalamannya 10 meter. Ininya 10 meter, bener gak? Sama kayak ini. Panjang ini sama kayak panjang ini, bener gak? Kak UV. Bener gak? Bener ya? Kedalaman ini sama dengan panjang kedalaman ini. Jadi jawabannya ini salah. Jawabannya ini salah sih harusnya. Dan jawaban gue dulu F. Aku setuju 12 kali 10 kelas kaciku. Bang, ini airdrop berapa? Airdrop berapa guys? Airdrop 2. Airdrop bangun datar bangun ruang 002. Jadi jawabannya yang F. Aduh, izin menimpa. Izin menimpa nih. Oh, berarti yang ini salah ya? Iya. Sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak? Aman? Aman ya? Siapa tahu ada yang mau berpendapat, boleh banget. Resen. Tapi ngomong ya kalau resen. Kalau nggak, naikin aja deh. Siapa? Kiki atau Rere? Tolong gitu. Oke, lanjut. Bisa cepet banget TWU gua kalau kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tebal tembok pada permukaan sungai adalah tebal tembok pada permukaan sungai. Permukaan sungai. Permukaan sungai itu yang mana, guys? Pada permukaan sungai. Mana sih? Tebal tembok pada permukaan sungai. Kata kuncinya di sini permukaan sungai. Kita harus tahu dulu nih. Permukaan sungai itu yang mana? Kita harus tahu nih. Permukaan sungai yang mana? Paling atas kan? Permukaan tuh paling atasnya kan? Paling atasnya. Yang ini kan? Yang atas ini, paling atas itu kan? Ya kan? Yang di atasnya bukan lebih dalam. Tebal temboknya pada permukaan sungai adalah yang paling atas. Kan permukaan ya? Kita harus tahu definisi permukaan dulu. Oke. Nah, berarti kita tinggal menghitung. Tadi mana gambaran gua yang bagus? Kita bawa dulu. Aduh. Tebal tembok pada permukaan sungai. Nah, berarti ini tinggal kita hitung. Ini apa ya? Ini tuh T. Ini tuh tadi T. Berarti kan permukaan sungainya kan yang di atas ya, yang di sini ya. Di atas ini, di atas. Gambaran gua yang bagus, ya tahu. Yang bawah bukan permukaan, Bang. Bukan gak sih? Emang misalkan gini. Permukaan air itu sangat tenang. Berarti itu tuh yang paling bawah atau yang paling atas? Coba. Permukaan sungai. Nah, ini permukaan sungai. Atas kan? Gitu kan? Permukaan sungai itu sangat tenang. Ya, dasar. Bukan permukaan tanahnya, tapi permukaan airnya, permukaan sungainya, gitu. Iya, dasar, benar. Dasar nggak sih? Itu mah kalau bawah, benar. Benar, Kak Heria. Menurut KBBI, permukaan diartikan sebagai bidang rata di atas suatu benda, baik itu air, laut, maupun bumi. Anjay, berarti apa tuh? Kak Ting, boleh dong spill tipis? W, Kak Ting, W. Atas dong, anjay. Berarti benar ya, permukaan itu di atas. Kita berarti dalam PM ini apa aja yang perlu kita ketahui? Matematika dan bahasa, anjay, gila. Pemahaman juga, benar juga ya. Pemahaman dibutuhkan. Pemahaman kata-kata. Ntar salah penafsiran lagi. Literasi dalam matematika, itulah. Nah, berarti ketebalan permukaan sungainya yang mana? Yang ini ya? Yang ini benar gak? Kan ini permukaannya yang paling atas kan? Yang ini, benar gak? Ini T apa ya? T A B C D F. C aja deh. Ini C. Yang ini C. Berarti itu tuh bisa kita kurangi TB dikurang TC ya guys sih. TB dikurang TC sama dengan 12 dikurang 10.
sama dengan 2. Ya nggak sih? Ya nggak sih, ya nggak sih, ya nggak sih? Jawabannya A. Kenapa TB? Kenapa TB bisa 12? Karena kan panjang TB itu sama dengan panjang OA. TB sama dengan OA. Makanya, makanya kita itu. Makanya, se-EZ ini itu loh. Makanya itu loh. Lah kok mudah? Lah. Emang ada yang susah? Berarti TB kurang OA juga bisa. Selagi panjangnya sama bisa. Mau TB kurang OA, TB kurang OA. Kok TB kurang OA? Bentar, TB itu sama dengan OA. Ntar abis dong, nol. Oh, TC. OA kurang TC bisa. OA kurang TC bisa. Kebulak itu, kebulak. Aman aja, jangan minta maaf, buset. Santai aja, bro. Santai aja nggak sih? Kita mah bahas soal aja ya. Santai aja. Nah, lanjut kah? Lanjut kah? Lanjut. Nanti karena ini cepat ya. Nanti apa? Ada apa aja sih bangun ruang tuh? Gawang ini gak? Gawang belum dibahas belum? Belum dibahas atau udah? Kalau belum dibahas, langsung saja nanti. Belum, oke, gawang ya nanti. Nanti kita bahas gawang. Tapi jangan lupa satu sediain jadi kiper ya. Satu sediain jadi kiper. Nggak bercanda. Nah, sekarang kita baca tebal tembok pada kedalaman 6 meter. Aduh. Katanya tadi tebal tembok pada kedalaman 6 meter. Pada kedalaman 6 meter, misalkan kedalamannya segini ya. Bener nggak? Misalkan kedalamannya segini. Berarti kita nyari tebalnya yang ini, bener gak sih? Tebalnya yang ini. Misalkan ini tuh 6 meter. Kita nyarinya tebalnya yang ini. Tebal pada kedalaman 6 meter, bener ya? Terus gimana caranya kita nyari tebal temboknya? Berarti, bentar, kita izin paste dulu gambar gue yang bagus. Ya, asik, gila, bagus banget. Setuju gua. Nah, gimana caranya kita nyari? Kita sebenarnya bisa membangun bidang lain. Eh, Bukan membangun sih, tapi kayak apa ya? Membayangkan bidang lain. Baru join, ada rekaman nggak ya? Ada kamu ada di sini. Karena kan di sini misalkan ini yang biru ya, yang biru aja deh. Yang biru tuh 6 meter, sama kayak yang ini juga, yang biru 6 meter. Aduh, 6 meter. Bener gak? Ini tuh 6 meter, misalkan 6 meter gitu. Meski kayaknya 5 meter deh kalau dari panjang dilihatnya. Nah, bener gak sampai sini? Aman gak? Berarti dua panjang ini 6 meter. Aman. Aman ya? Aman. Nah, di sini kayaknya gara-gara kan tadi katanya diketahui jari-jari 10 meter ya. Jari-jari 10 meter. Berarti jari-jari itu bisa ke sini sama dengan 10 meter, bener gak? Ke sini sama dengan 10 meter, ke bawah sama dengan 10 meter, ke atas sama dengan ke sini sama dengan 10 meter, bener gak? Kan jari-jari itu bersifat konstan ya, walaupun kelihatannya lebih panjangan yang ini, tapi sebenarnya kan sama ya. Lebih panjangan yang ini daripada yang ini gitu. Nah, kita panjangin lagi deh dulu dikit bentar. Kayaknya kependekan deh, 6 meter sih. Nah, terus kita bisa buat jari-jarinya jari-jarinya ke sini misalkan, jari-jarinya ke sini biar sama kayak panjangnya 6 meter ini. Aduh, sampai nyentuh deh. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu,
karena kita mau mencari tebal yang ini, dan ada informasi ini, dan ada yang mau mencari tebal, misalkan jangan yang ini deh, tebal yang hijau ini nih, tebal yang hijau ini, berarti kita bisa pakai informasi OA dikurang OA dikurang OA dikurang panjang dari ini, benar nggak? Karena ini sisa kan, ini sisa dari OA dikurang ini ala. Nah, berarti kita bisa buat segitiga, benar nggak? Kita bisa buat segitiga pakai hitam deh. Berarti ini apa? T, ini apa? Ini kedalaman. Ini apa guys? Bagusnya T, ini D ya, ini D, ini E misalkan. Ini titik E gitu. Berarti ini membangun segitiga siku-siku, benar gak? Karena kan ini 90 ya, dan ini 90 kalau misalkan kita samain. Benar gak guys? Membangun segitiga siku-siku. Berarti bisa kita cari, karena ini panjangnya 10, ini 6, karena TE-nya 6, TD-nya 10, kita bisa nyari pakai Pitagoras. DE sama dengan TE kuadrat dikurang TD kuadrat ya. TE kuadrat, aduh. TE kuadrat 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Jawabannya berapa? Emang A ya? 8. Ya benar sih. Benar. Benar sih. Berarti 10 kuadrat itu berapa guys? 10 kuadrat tuh, tolong bantu hitung dong. 10 kuadrat berapa? 10, 11, 100 ya? 100. 6 kuadrat berapa? 6 kuadrat. 6 kuadrat itu berapa? 36 ya? Berarti ini tuh 64 ya. Akar 64 DE itu sama dengan DE itu sama dengan apa? 8 ya? Akar 64 itu 8 ya? Tadi kenapa 10? TE 10 ya? Kenapa TE 10? Karena TE itu sama dengan jari-jari. Kalau dilihat nggak make sense nggak sih? Sebenarnya panjangnya ini 10, padahal ini 10 juga, bener nggak? Tapi kan kalau jari-jari itu sama ya, panjangnya semua, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Padahal lebih panjang yang TO daripada TE, tapi sama aja 10 gitu. Ya namanya juga jari-jari lah gitu. Sifat jari-jari itu kayak gitu biasanya. Terlihat lebih pendek padahal sama aja. Berarti gini nih, nggak bisa bikin asumsi dari gambar ya? Nggak bisa bikin asumsi dari gambar itu gimana maksudnya? Jadi berasumsi kalau misalkan panjangnya tuh bukan 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 ini ya, bukan bisa nggak sih kalau gambarnya bener? Bisa, kan kelihatannya kayak lebih pendek. Iya, tapi gara-gara titik pusatnya di sini, titik pusatnya kan tadi kan kedalamannya tadi katanya 10 meter kan, berarti titik pusatnya di sini, bener gak? Ya, itu bikin keliru, bikin anjir kok bisa sih lebih pendek, padahal tapi sebenarnya jari-jari gitu. Bang, itu pakai rumus apa biar dapat TE kurang TO? TE kurang TO. TE kurang TO. TE kurang TD maksudnya. Pakai rumus apa? Pitagoras. Ini pakai Pitagoras. Pitagoras. Ini yang ini, Pitagoras. Tulisan dia nggak jelas ya bang. Bagus nggak sih tulisan gua? TD ini, woi, parah banget. Masa TO? Sorry dah. Kocak. Bagus banget tulisannya, tahu. Jangan dikasih tahu. Waktu itu gua ikut lomba calistung. Ikut lomba calistung di mimpi tapi. Tulisan aksara Majapahit, ini Cito. Emotin dulu guys, emotin dulu. Emotin dulu. Gambarnya juga bagus banget bang. Iya, tahu gua. Nah, lanjut. Oke, lanjut, aman ya.
TD ini TD, woi. Ini TD, masa nggak kelihatan D-nya? Aduh. O tuh kayak gini nih, O tuh kayak gini. Aduh, kok jelek ya? Nah, O tuh kayak gini. Nah, terus kan tadi udah tahu ya, titik pusatnya berarti di sini. Titik pusatnya di sini. Karena kan ini juga ke sana jari-jari gitu. Nah, terus sekarang kita nyari yang hijau ini, yang hijau kita kasih nama apa ya? D E F. Misalkan kita kasih nama F ya ini, F. Aduh, F gitu. Jadi cara nyari EF adalah gimana? Cara nyari EF adalah sama dengan OA dikurang DE. Bener gak? Cara nyari panjang, 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 panjang. Ya, 12. Jadi cara nyari panjang EF. Jadi 12 dikurang 8 sama dengan 4 ya. EF sama dengan 4. EF sama dengan 4 gitu. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Anjir, terharu. Terharu. Sama-sama gue juga terharu. Gila. Makanya. Harusnya itu gue on cam, itu gue on cam udah pose itu. Cuman sayangnya nge-lag kalau gue on cam. Lanjut ya, lanjut. Ada yang mau bertanya dulu gak, buset? Ngomong mulu, ada yang mau bertanya gak? 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 Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita lanjut, kalau nggak ada lanjut. Berarti nggak bisa ya kalau langsung 10 kurang 6. 10 kurang 6. 6-nya dari mana? Kan 6-nya tuh kedalaman. Bukan bukan eh, bukan tebalnya, bukan tebal yang ini. Gitu. Nggak bisa. Jadi nggak bisa jawabannya. Sebenarnya jawabannya kan sama ya, tapi caranya aja ya salah sih. Cuman kalau misalkan di SNBT kayak gitu jawabnya tetap 4 ya sama aja bener. Bener nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Nggak sih? Ya nggak sih? Kan di SNBT kita cuma dikasih pilihan doang kan? Nggak ada esai-esai gitu kan? Bang, gimana kita tahu kalau di dalam soal cerita itu pakai rumus Pitagoras? Biasanya kayak gini. Dari biasanya kayak gini. Pitagoras itu akan ada ketika ketika kan sudutnya siku-siku kan. Tapi kita harus memahami jarak titik ke titik, jarak titik ke bidang, jarak titik ke garis, kayak gitu-gitu dulu. Nanti kalau kamu udah paham ini, nanti bisa ke gambar menurut gua. Menurut gua ya, bisa ke gambar, Bang Bikoftov, bisa ke gambar. Cara bernalar MTK yang baik dan benar. Baca soalnya dulu yang benar. Menurut gua ya, itu tuh apa ya, eh, sebuah poin plus yang bisa kita ambil gitu. Baca soal yang benar dulu. Baca soal yang benar. Kalau misalkan lu udah hatam kayak kayak udah banyak ngerjain soal, nanti menurut gua bakal ke sah sendiri gitu. Soalnya kan masalahnya PM itu cuman di ini ya, cuman di gimana kita memahami soalnya sama dengan bangun ruang tuh bangunnya kapan emang bangunnya tadi jam 10 Kak. Jam 10 tadi udah nge-PC ke gua. Aduh, Kak Wahek ini hadir mulu di DWU gua. Aduh, respect banget. Sedang tidak liburan. Game udah masuk Kak Wahek. Semua gue hadirin, emang iya DWU Rere aja nggak dihadirin. Tanggal 9. Tanggal 9 tuh kapan sih? Jir, udah mau masuk. Giliran anaknya sendiri gak datang. Kadang nalar pun tak masuk dalam soal cerita, entah di mana yang mau nalar. Bacanya pelan-pelan sih, pelan-pelan. Menurut gua bacanya pelan-pelan. Cih, propaganda. Lah, emang bener gak sih? Ya gak sih, guys? Nah, bisa jawabnya nggak bisa. Itu tinggal atsolan menurut gua ya.
Kalau kayak gitu tinggal latsolan berarti. Kalau misalnya udah paham dari teksnya, tinggal latsolan kayak kalau udah stuck banget bisa lihat pembahasan. Kalau gue gitu. Udah pelan sampai beberapa kali pun kadang nggak paham. Gimana ya? Ada yang ini nggak salah nggak kalau latsol selalu lihat pembahasan? Enggak nggak sih? Menurut gue malah latsol itu kan latihan ya. Jadi kalau kita nggak bisa berarti lihat pembahasan supaya bisa. Benar nggak? Kan namanya latihan. Menurut gue kan tergantung ya. Beda-beda orang ada yang mau kayak gue pengen nggak mau lihat pembahasan. Tapi menurut gue yang paling efektif kayak gitu sih kalau belajar. Kan namanya juga latihan kan. Panitia habis lihat pembahasan tuh kayak jir gampang banget tapi pas dikerjain ulang ngangong lagi. Hmm, itu tandanya menurut gua nggak paham makna soalnya. Apa? Teksnya ya nggak sih? Menurut gua izin. Menurut gua kalau kayak gitu teksnya belum terlalu paham. Nah itu bisa tuh Kak Tinglung tuh ada dari Kak Tinglung. Kalau gue habis lihat pembahasan terus gue kerjain sendiri. Oke. Terima kasih Kak Tinglung. Itu works juga kayaknya. Works sih menurut gua. Gua kayak gitu pernah. Works di gua. Habis ini bahas soal lagi gak? Habis ini bahas soal lagi. Ini sisa berapa soal lagi? Oh, ini sisa satu soal lagi, guys. Sisa satu soal lagi. Ya, nanti gawang buset. Kita harus masukin ke Canva dulu ya, masukin ke Canva, ini lagi, itu lagi. Ntar ya, gawang bonus soal buat di fungsi deh. Jadi bahas fungsi dulu, ntar baru bahas gawang. Ya, paling evaluasi materinya. Menurut lu ada materi yang kurang apa enggak gitu sih menurut gua. Kayak gua tuh kurangnya di materi bunga majemuk, bunga tunggal. Aduh, malas banget, Pak, jujur. Itu materi malas banget ngitungnya. Jujur, aduh malas banget. Oke, nanti ya sesi curhat. Justru itu keluar 15 soal Bil. Gue panitianya nggak mungkin sih. Menurut gue pasti geometri, kombinatorika pasti ada. Nggak tahu ya menurut gue. Kalau dari lihat soal-soal sebelumnya geometri, kombinatorika, fungsinya bisa nyaru lah. Nah, sekarang kita baca lagi soalnya. Titik Q terletak pada ruas OA yang berjarak 6 meter dari titik O. Titik Q, bentar, kita kopas dulu gambaran gue yang bagus itu. Oke, set. Anjay. Titik Q, OA itu yang mana? Oh. Nah, titik Q terletak pada ruas OA yang berjarak 6 meter dari titik O. Berarti ini ya, ini titik Q, itu tuh titik Q, misalkan ini 6, benar gak? Ini tuh 6. Ini nggak sih? Ketebalan apa? Ini 6. Aduh, jelek banget. 6. Nah, benar gak? 6. Dari titik O. Berarti kan dari titik O ke titik Q 6. Benar kan? Benar. Oke. Tinggi tembok diukur dari dasar sungai. 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 Berarti dari sini, dari sini ke titik, dari sini ke sini. Kalau misalkan kayak gitu, tinggi tembok dari dasar sungai. Berarti kalau misalkan 6 kan ini dari sini sama ya? Dari sini sama tinggi tembok dari dasar sungai. Berarti ke sini, bener gak? Harusnya. Kan tembok 6 tuh segini ya. Tembok panjangnya 6 tuh segini sampai sini. Bener gak? Ini Pitagoras juga nggak sih? Iya, kayaknya Pitagoras lagi sih deh. Pitagoras mulu ya. Berarti tinggi temboknya yang ini kan? Yang ini dihitungnya, yang hijau ini dihitungnya. Bener gak? Aduh, ke inian. Tinggi temboknya yang ini lagi. Ini yang ditanyakan, ya gak sih? Udah dari tadi ya? Iya, udah dari tadi. Yang ditanyakannya yang ini, tinggi temboknya. Nah, karena kita tadi udah tahu kalau misalkan panjang panjang aduh gue lupa lagi ini namanya apa. Bentar, kita coret dulu biar sama. T D T D E
Oke. Bentar, bentar, bentar. Ntar ada yang bingung lagi. Key-nya tuh sampai hmm, biar visualisasinya bagus nih, izin. Key-nya tuh sampai sini misalkan. Key-nya sampai sini. Ini key-nya. Ini key-nya. Berarti sama kan? Berarti ini tinggi temboknya, benar gak? Yang hijau ini tinggi temboknya. Yang dicari tinggi temboknya. Biar visualisasinya gampang kepahami. Benar. Berarti karena ini udah 6, ini tadi jari-jarinya katanya 10, berarti tinggal kita cek. Itu tuh tadi apa sih? Tadi apa guys? Yang itu? Yang apa sih? Yang itu, yang apa sih? Yang itu lagi. TDE. Oke. TDE. Aduh, sorry ini kalau ngeblank gini nggak tahu kenapa ya. Aneh banget. T D E TDE. Nah, berarti kita bisa nyari pakai Pitagoras lagi, benar gak? Ini dari soal airdrop kah? Iya, dari soal airdrop kak. Tapi nggak tahu sih kalau gua ini nggak tahu soal asli SNBT apa bukan. Jadi kita nyari pakai Pitagoras lagi. Airdrop bangun ruang 002 ya nggak sih, Lung? Tinglung. Ini namanya TE kuadrat dikurang. Berarti cara nyari TD itu kalau pakai Pitagoras TE kuadrat dikurang DE kuadrat ya. Bener gak? Berarti hipotenusanya 10, A-nya 6, B-nya yang dicari gitu ya. Baru 10 dikurangin B buat dapet tinggi. Iya gitu kalau based on ini ya. Kan A nyari yang kan berarti rumus lu tuh Pitagorasnya ABC kan. Iya berarti ini kalau gitu berarti kalau yang kayak rumus lu gitu, ini C-nya, misalkan ini A-nya, ini B-nya gitu kan. Gitu. Nah, berarti ini tuh TE-nya berapa? 10 kuadrat ya. 10 kuadrat dikurang DE-nya 6 kuadrat. Ini berapa guys? 10 kuadrat tuh tadi udah diketahui ya. 10 kuadrat 100 dikurang 36 sama dengan akar 64. TD sama dengan 8. Oke, sampai sini udah. Kita tahu kalau misalkan panjang TD 8. Tapi kita nyarinya apa? Kita nyarinya yang hijau ini, bener gak? Nyarinya tinggi dari dasar sungai. Kan tadi katanya di sini diukur dari dasar sungai. Mana sih? Aduh, salah lagi. Diukur dari dasar sungai. Ini keywordnya. Diukur dari dasar sungai. Berarti dari sini ke tinggi tembok panjang 6 meter ya. Berarti kita TD TO dikurang TD itu tuh sama dengan EKI. Mana? Mana sih? EKI sama dengan TO dikurang TD. TO-nya berapa? 10. TD-nya berapa? TD-nya 8. Sama dengan 2 ya? EKI-nya sama dengan 2. EKI. Anjay. Nah, Ci, kita DWU berapa jam, Ci? Bentar banget, perasaan bentar banget. Bentar banget, Ci. Sejam doang, bentar banget, Ci. Udah biasa sih kalau sejam. Ya nanti kalau misalkan hari ini nggak sempat gawang, nanti kita bahas nanti gue DWU gabut lah, kapan-kapan di mana gitu. Nanti gue DWU gabut lah buat menebus kesalahan gue. Harusnya hari ini 10 soalnya yang bangun ruang izin gitu, sorry dah. Jadi udah sampai sini doang. Ada yang mau bertanya gak? Aman aja kalau mau bertanya, jangan malu-malu.
Serius ini Bang Halim. Waduh, ini Bang Halim, ini nggak sih? Titik D itu dari mana? Titik D itu kita ngebuat karena kan panjang, kalau misalnya panjang Oki ini sama kayak panjang DE, bener gak? Kan kita cuma dikasih taunya Oki kan, Oki itu 6, bener gak? Ini kerangka berpikirnya kayak gini. Nah, Oki itu 6, terus ditanyakan tadi titik I terletak pada ruas OA yang berjarak 6 meter dari titik O. Oke, berarti ini 6. Tinggi tembok diukur dari sungai. Tinggi tembok tuh berarti tinggi tembok dengan panjang 6 meter. Berarti tinggi tembok dengan panjang 6 meter itu sampai sini, bener gak? Kan ini panjang 6 meter, berarti tinggi temboknya di sini. Bener gak? Dari dasar sungai. Bener gak, Bang Gatot? Bener gak, Bang Gatot? Bener, oke. Nah, di situ kita bisa cari, karena kan udah pasti berarti di dasar, berarti tinggi ini tuh sama ya, kayak tinggi Oki. Kita bisa ilustrasikan seperti itu. Nah, terus karena kita punya jari-jarinya TE-nya 10, jarinya 10 kan, ini 10, ini jari-jari juga ini 10, meski kelihatannya nggak sama ya. Tapi emang sebenarnya kayak gitu, jari-jari itu pasti sama nilainya, 10. Nah, berarti kita bisa cari Pitagorasnya, TD-nya, untuk mencari si Eki. Kenapa kayak gitu? Karena TO dikurang TD. TO dikurang TD. Jadinya hasilnya akan Eki. Gitu. Nggak apa-apa kalau 45 menit juga. Nanti hampura guys. Hampura itu apa? Maaf ya. Nah, gitu. Oke, sampai situ aja. Kira-kira nanti materi apa aja yang banyak masuk di PM-nya? Hanupis, waduh, Hanupis. Ada orangnya nggak, waduh? Kalau yang ikut TW Bilbuk tahu itu. Nah, tadi katanya kan tadi ada yang nanya, kira-kira nanti materi PM apa aja yang banyak masuk di PM-nya? Menurut gua materi yang masuk di PM tuh udah pasti, yang pasti pertama geometri. Menurut gua ya, ini geometri pasti banget menurut gua. Soalnya nggak mungkin geometri nggak ada. Kayak tes bangunan mungkin. Tes bangunan itu kayaknya ada. Tes bangunan. Terus semi gap kah? Enggak, diam aja di rumah gitu mah. Bisa. Kita mah diam aja dulu. Nah, udah kayak gitu. Kan tadi geometri ya. Fungsi harusnya keluar deh, fungsi. Soalnya beberapa 24 keluar. Fungsi ya, kombinatorika. Kombinatorika. Terus ini sih menurut gue yang pasti itu ini, kayaknya ya. Kayaknya yang pasti itu ini. Yang pasti itu ini. Soal cerita deret. Justru nggak tahu ya, ini strategi gue. Yang hadir berapa orang? Yang hadir cuman 70 orang. Justru menurut gue ini kita aja ya yang tahu, yang hadir aja, izin. Strategi gue gini, misalkan gue pede di materi ini nih, materi misalkan lu pada pede di materi A gitu ya. Nah, kalian harus fix benerin dulu di materi A, benerin dulu di fix materi A, terus nanti. Tapi gini cara gue ngerjain ya, nggak tahu ini bisa dicontoh sama kalian atau enggak. Kan kita jadi kan ada 20 soal kan, ada 20 soal, misalkan ada 20 soal gitu. Nah, kita lihat satu-satu teksnya, satu teks 1 misalkan ini, terus lu lihat lagi pas awal ya, teks 2 misalkan gua on cam deh, teks 2 misalkan apa gitu, teks 3 apa, teks 4 apa, teks 5 apa. Nah, itu tuh kan udah kalian baca kan teksnya, kayak udah kalian scanning tipis lah gitu ya.
Udah kalian scanning tipis, menurut kalian, oh gue bisa di teks ini nih. Nah kalian langsung ngerjain di teks yang kalian bisa dulu. Kalau teks kalian bisa, menurut gue, yang kalian pede banget bisa dan lebih cepat daripada teks lain gitu. Itu tuh lebih efisien waktunya gitu. Daripada kalian ngulik-ngulik di soal lain, ngulik-ngulik anjir kok nggak ketemu-ketemu. Taunya di soal PM yang misalkan di soal PM yang lu bisa, yang beneran bisa, taunya nggak kejawab soalnya gara-gara habis waktunya gitu. Trigonometri gimana? Trigonometri kayaknya itu tuh lebih ke PK deh. Bang, sisa waktu yang segini mending kita belajar yang sering keluar aja nggak sih atau gimana? Belajar yang sering keluar, masalahnya kita nggak tahu yang sering keluarnya gimana. Amin konsepnya menurut gua. Masih banyak waktu dan iya benar masih banyak waktu. 2 bulan lebih masih banyak sih menurut gua. Aritmatika tuh gimana sih maksudnya? Aritmatika tuh kayak soal cerita gitu ya? Kayak soal cerita, bener gak? Bener gak? Tenang tapi belajar itu loh, kelas kelas banting. Itu loh, lingkaran. Aritmatika lingkaran. Maksudnya kayak bakal aritmatika. Oh, aritmatika sosial. Di PM25 kemarin nggak ada ya? Kombinatorika apa bang? Kombinatorika tuh kaidah pencacahan. Kayak peluang, apa lagi? Peluang, kombinasi, permutasi, statistika. Iya, statistika tuh PM24 ada statistika gak? Yang UTBK 24 ada statistika gak? Statistika tuh baru muncul di 25 kan. Nah, itu tuh lumbung nilai sebenarnya kalau lu bisa. Sumpah itu lumbung nilai anjir. Menurut gua. Kalau bisa tuh lumbung nilai. Soalnya itu nggak sekompleks itu. Ngerti nggak sih? Nggak kayak soal-soal lain lah menurut gua. Jadi statistika tuh kemungkinan ada atau tidak. Terus aritmatika kemungkinan ada atau tidak menurut gue. Aritmatika, barisan aritmatika dan yang barisan dan deret itulah pokoknya. Barisan dan deret ada dan tidak gitu masih abu-abu menurut gua. Nanti kan biasanya ada bocoran soal UTBK yang perlu nggak dipelajari sebelum UTBK bagi yang dapat. Ya kita jujur kita hamin UTBK tidur manis. Gua kayak gitu sih. Hmm, mensuggest mental gua supaya nggak panik. Aritmatika boleh boleh boleh. Aritmatika biasanya dibahas Kiki deh. Boleh, mau kombinasi boleh. Iya semigap di ITB. Semigap di ITB guys. Semigap di ITB. Tiap hari setara belajar bang nggak apa-apa kok. Emang iya nggak apa-apa. Nggak bercanda bercanda buset pada serius. Iya ini lagi FKITB sih jujur. Aku dari satu sesi dua pas soal sesi satu bocor, aku sempat pelajari sebelum masuk. Pas masuk buyar gara-gara soal tadi jadi kurang maksimal. Nah ini ada apa? Ada apa sih namanya? Hanes review, anjay. Ada Hanes review gitu. Hanes review dari orang yang ngerjain beneran sebelum mau UTBK tuh. Emang kalau misalkan kita udah ngerjain UTBK lebih nggak tenang nggak sih? Gara-gara nunggu soal yang itu. Kok soal ini nggak keluar-keluar gitu? Padahal, iya. Padahal sebenarnya kalau kita kerjain bisa ternyata, tapi gara-gara kita apa ya? Otak kita kesaja soal itu, ngerjainnya soal itu doang, terus mikir anjir ini soal yang gua kerjain ini bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Terus ditunggu-tunggu soalnya gitu. Nanti panik pikirannya kemana-mana. Tapi tergantung strategi kalian lah. Mau gimana gitu. Menurut gua, menurut gua sih kayak gitu. Menurut gua, ya nggak sih? Ada yang mau reason nggak kayak cerita gitu, cerita-cerita atau gimana? Di Hamin 60 ini ngapain aja?
Ya ambil yang paling efektif aja lah menurut kalian, benar. Tapi soalnya sama nggak sih, cuman beda-beda caranya aja. Soalnya saya satu satu sampai selanjutnya sama, paling dibeda-bedain dikit. Iya, emang sama sih menurut gua. Tapi kan kalau sama tapi beda 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 hitungan terus kita nggak paham, sama aja sih. Kalau bers tuh apa? Bers terus wajar nggak? Beres beres kak. Bingung mau bagi waktu sama kuliah nanti gimana belajarnya? Udah ada rumor osjur lama, os, aspek jurusan lama dan lain-lain. Pacil ya? Emang Pacil ada aspek jurusan ya? Nggak ada sih setahu gua. Pacil malah yang nggak ada, yang osjurnya tipis banget. Pacil UI kan? Kalau Pacil UI tipis banget itu aspek jurusannya. Oh semi gap. Oh semi gap. Oh semangat Bang Halim. Buset. D3 jir seminggu 4 laprak. Jujur emang mati sih semi gap tuh. Mati di kuliah sana atau mati di SNBT menurut gua. Aku semi gap di FTTM ITB. Gelo. Real kah ini, real kah? Real kah Bang Halim? Gelo. Ya tapi kan benar, tapi SNBT juga ada. eh, Bisa bercanda Bang. Ini Bang Bikoftov bercanda, kita jujur ITB-nya bercanda. Gua nggak mau ITB soalnya. Nggak mau ITB. Mau kalau main-main ke ITB boleh lah. Bener, Fakultas Hukum ITB kalau kita. Berarti baru nonton nih, baru DWU nih, Bang Bikoftov. Baru DWU jir. Baru ikut DWU nih. Lucu banget. Iya, yang bilang tulisan lo jelek, bil abangnya. Enggak, tulisan gua bagus jir. Masa nggak kebaca, ini kombinatorika nggak kebaca sih menurut gua. Hukum Newton tak? Iya makanya. Hukum Newton itu hukumnya dari mana? Legalnya legalnya kayak gimana, bener. Setuju banget gua. Setuju banget karena udah 11.24 kita izin, eh, kita izin udahan dulu. Karena tadi nggak ada yang mau resen nih, kecewa banget nggak ada yang mau resen. Nggak ada. Ya kan kesalahan, kan subjektif aja ya, itu mah subjektif aja. Emang tinglung-tinglung ini emang kompor sih guys. Tinglung-tinglung ini emang kompor. Makasih banyak. Iya ya, sama-sama aman aja lah. Kita sama-sama belajar, santai aja nggak sih? Santai aja. Ntar kalau misalkan nggak sempat soal gawangnya, soal ini deh, soal apa? Nanti kita bahas deh, DWU gabut tipis besok tapi nggak bisa. Senin, Senin ada DWU ya. Kapan-kapan lah gitu. Kapan-kapan nggak tahu kapan, tapi kapan-kapannya nggak tahu kapan. Info aja ya, info aja, oke lah kalau kayak gitu. Sampai bertemu di DWU fungsi selanjutnya. Thank you guys. Bye bye. Oke, thank you, bye bye, bye bye, bye bye.